Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumin nahdati waddin. Ashabal fadilah, hadratil ulama wal habaib wal masyayikh, ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah al-mu'tabarah an-nahdiyah, hadratil mustasyarin, hadratil ru'asa'is syuriyah. Yang saya hormati Ibu Bupati Sragen, Ibu Nyai Hajah Dr. Yuni Sukowati, namanya panjang. Kusdinar nggih, Ibu Hajah Dr. Kusdinar Untung Yuni Sukowati. Hafidzuhallah fi sihatin daimah. Al-Habib Sayyidil Habib Zaidan ibn Haidar bin Umar ibn Yahya a'azzahullah. Bapak Wakil Bupati, Bapak Kiai Haji Suroto, hafizahullah biriayatih. Rois Syuriah Cabang NU Yai Haji Riyad Mustafa dan Ketua Cabang NU Sragen Yai Haji Srianto, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Kepala Kemenag, tokoh masyarakat, Badan Otonom NU, Muslimat Fatayat Ansor Banser Pagar Nusa, Jam'iyatul Qurra wal Hufad, Jam'iyatul Turuk Al-Mutabarah An-Nahdi As-Sufiyah An-Nahdiyah, Pergunu, Isnu, Sadati wa Sayyidati, Ibnu dan IPPNU, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, ayyul hudur. Alhamdulillah, saya bersyukur dan bangga bisa silatul arham dengan masyarakat Sragen, wabil khusus warga Nahdiyin Sragen. Mudah-mudahan silatul arham ini membawa barakatillah wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh warga Kabupaten Sragen. Hari santri yang kita peringati merupakan kelengkapan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sebelum adanya hari santri boten utuh, tapi setelah ada hari santri, sejarah perjalanan bangsa Indonesia utuh. Seakan-akan dulu santri tidak punya peran, kiai tidak punya andil dalam kemerdekaan Indonesia. Ternyata kalau kita lihat sejarah, kiai dan santri di samping TNI dan lain-lain sangat berperan besar memperjuangkan merebut kemerdekaan Indonesia. Ringkas cerita, ini kalau nggak ringkas 2 bulan cerita ini. Ringkas cerita, tanggal 17 Agustus Indonesia merdeka tahun 45. 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Diproklamirkan oleh proklamator pemimpin besar Bung Karno dan
Pak Hatta dan Jenderal Sudirman. Agustus merdeka, September, awal Oktober ada berita bahwa Inggris akan mengirim pasukan namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang maksudnya pasukan itu akan mencari tentara-tentara Belanda yang ada di dalam penjara yang dipenjara oleh Jepang. Jadi tentara Inggris ke sini mau mencari tahanan tentara Belanda yang dulu ditahan di penjara oleh Jepang. Dipimpin oleh Brigjen Malabi. Ternyata NICA senjatanya lengkap. Sampai-sampai pesawat tempur, membawa pesawat tempur. Oh ya, yang terhormat, ya Allah kelewat, anggota DPR RI Ibu Haja Lulu, ini dari Dapil Sragen dan sekitarnya. Anggota DPRD Jawa Tengah Bapak Untung Wibowo, anggota DPRD Kabupaten Sragen, banyak yang hadir ya. Mudah-mudahan jadi DPR terus lah. Dah. Ternyata pasukan NICA membawa senjata lengkap, sampai-sampai pesawat tempur. Ini berarti bukan hanya untuk mencari tahanan Belanda, ngejak perang ini. Maka Presiden Soekarno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman berunding. Iya iki, gimana baiknya ini? Ya kita lawan. Rame-rame dilawan tentara dan rakyat. Nah, tapi yang bisa mengerahkan rakyat siapa? Yang bisa memerintah atau mengajak rakyat agar melawan, siapa yang suaranya didengar oleh rakyat banyak? Oh, gak ada lagi yang suaranya, perintahnya bisa ditaati oleh rakyat adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari Tebuireng Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, dan kakeknya Jawa, kakeknya Gus Dur, kakeknya Gus Dur itu. Maka Bung Karno, Pak Hatta, Jenderal Sudirman kirim utusan menghadap Mbah Hashim. Kiai, saya diutus oleh Presiden, Wakil Presiden, dan Panglima Besar bertanya kepada Kiai. Tanya apa? Hukumnya membela tanah air, gimana hukumnya? Paham buatan tanah air? Paham buatan tanah air? Nek buatan paham lemah karo banyu. Orang paham tanah air, Masya Allah. Hukumnya membela tanah air itu bagaimana, Kiai? Bukan bela agama lu ya, bela tanah air. Kiai Hashim ngumpulaken kiai-kiai seluruh Jawa. Dari Banten Kiai Abdurrahman Menes Pandeglang, dari Bogor Ajengan Falak Pesantren Pagentongan, dari Jakarta Tuan Guru Marzuki, dari Cipinang, Cirebon Kiai Abbas, Semarang Kiai Ridwan, dari Sragen gak ada tuh, dari Lasem Mbah Maksum, dari Kudus Raden Asnawi, dari Cepu Kiai Ihsan, dari Jember Kiai Mahfud Siddiq, dari Lombok Tengah Kiai Faisal. Tanggal 20 kiai-kiai kumpul di Jalan Bubutan Surabaya. Jalan apa? Bubutan. Rapat atau musyawarah sampai 2 hari. Keputusannya pada tanggal 22 Oktober, apa keputusannya? Bahwa membela tanah air hukumnya fardu ain,
Ngertos fardu ain, setiap orang wajib, seperti wajibnya sholat 5 waktu, seperti wajibnya puasa Ramadan. Lanang, wadon, tuwa, enom, sugi, miskin, pinter, bodoh, wajib bela tanah air. Bahasa Arabnya gini, man mata li ajli watonihi mata syahidan. Barang siapa mati demi tanah airnya, mati syahid. Podo karo bela agama. Waman khona li watonihi halalun damu. Barang siapa berkhianat terhadap tanah airnya, dadi mata-matanya Belanda, dadi mata-matanya Jepang, bunuh, kata Mbah Hashim. Tapi Mbah Hashim tidak mengatakan kafir, tidak. Tapi boleh dibunuh. Ada orang Islam kok jadi mata-matanya Belanda, cecunguknya Jepang, begundalnya penjajah, bunuh. Itu keputusan para kiai yang tertuang dalam resolusi jihad Hasyim Asy'ari tanggal 22 Oktober 1945. Tanggal 25 Oktober pasukan Mika datang. Santri-santri Jombang, Mojokerto, Sidoarjo, Pasuruan, Surabaya, Gresik, Madura siap menghadapi kedatangan Nika. Terjadi peperangan yang tidak seimbang, korban bergelimpangan sekitar kurang lebih 16.000. Pasukan santri dipimpin oleh Kiai Abbas Budet Cirebon. Komandannya itu Kiai Abbas dari Cirebon. Hati-hati sama orang Cirebonnya, hati-hati ya. Wakil komandannya Kiai Abdul Wahab Hasbullah dari Tambak Beras, Jombang. Mengambil markas komando di sebuah rumah di desa Siwalan Kerto. Sekarang masuk kecamatan Waru, Sidoarjo. Ya. Terjadi peperangan seru. Nah, tanggal 10 November berhenti, perangnya berhenti. Tanggal 10 November, 10 hari itu. Kenapa berhenti? Karena Brigjen Malabi komandannya Nika mati, mobilnya meledak, Brigjen Malabi mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, ya santrinya Mbah Hashim, santri Tebuireng, namanya Harun. Siapa namanya? Hanya sayang Harun orang Melayu, malah pengen roh meledaknya kaya apa, dikira mercon. Maka Brigjen Malabi mati, ajudan mati, supir mati, Harun pun orang Melayu, dikira petasan apa, polos banget santri ini. Ada lagi santri namanya Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient. Sekarang hotelnya masih wonten di Surabaya, namanya Hotel Majapahit sekarang namanya. Naik ke atapnya Hotel Orient, merobek-robek bendera Belanda, diganti dengan merah putih. Santri itu namanya Asy'ari. Ditembaki dari bawah, rupanya yang nembak kurang pinter. Selamat dia, bukan dia jadok, bukan, yang nembak kurang pinter. Itulah yang terkenal dengan Hari Pahlawan Nasional tanggal 10 November. Ketika Presiden Jokowi kampanye periode pertama, dalam kampanye beliau mengatakan, kalau saya menang jadi presiden ada hari santri. Setelah menang, beliau rencananya mau menentukan hari santri tanggal 1 Muharram. Saya matur, waktu itu saya masih jadi ketua umum PBNU, kalau sekarang sudah bodolan. Pak, nyun sewu Pak, kalau tanggal 1 Muharram itu tanggal atau hari miliknya umat Islam sedunia. Tanggal pertama tahun Hijriah 1 Muharram. Jadi apa hari santri? Pulau usul tanggal 22 Oktober.
di mana peranan kiai-kiai dan santri sangat besar mempertahankan NKRI. Nah, Presiden Jokowi merintah Menteri Agama Pak Lukman Saifuddin agar mengumpulkan semua ormas Islam. FGD seminar lah di Hotel Salak Bogor dari jam 2 sampai jam 9 malam. Narasumbernya saya, Profesor Azumati Azra almarhum, Dr. Abdullah Syarwani, dan Direktur Pesantren Kemenag. Semua ormas Islam, Al-Irsyad, PUI, Nahdlatul Wathon, Ittihad, Wasliyah, Matul Anwar, Muhammadiyah setuju sepakat Hari Santri tanggal 22 Oktober. Maka Presiden Jokowi menandatangani kepresnya menentukan Hari Santri tanggal 22 Oktober. Oleh karena itu, mari kita ramaikan Hari Santri. Mari kita syiarkan Hari Santri. Kenapa? Semangat juang, semangat resolusi Jihad Hasyim Asy'ari harus menjadi semangat perjuangan kita dalam membela negara. Siap? Siap bela negara warga NU? Orang pateng ngandel aku. Siap bela negara NU? NU, warga NU wajib bela negara NKRI berdasarkan Pancasila. Negara nation state, negara kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Sudah final, tidak boleh diganggu gugat. Kita hidup tentram di bawah naungan negara Pancasila. Orang Islam mau sholat sampai benjut, batu monggo. Mau umroh tiap bulan, monggo. Mau haji tiap tahun, monggo. Hanya ngantri masalah lain kalau ngantri. Mau sedekah, mau zakat, mau hibah, mau wakaf, monggo. Mau puasa tiap hari, monggo. Bebas melaksanakan ibadah di dalam negara yang berdasarkan Pancasila. Mau bangun pesantren, madrasah, mau ngadain maulid nabi, istighosah, sholawatan, monggo. Bupatinya pun datang, luar biasa. Padahal kita hidup di negara Pancasila, bukan negara agama, bukan negara Islam. Tapi kita umat Islam bebas sebebas-bebasnya mengamalkan syariat paham boten. Nah, semangat bela negara harus membara, harus selalu hidup di setiap jiwa warga Nahdlatul Ulama. Pun itu arti daripada memperingati Hari Santri. Lapal santri jane asalnya dari cantrik. Cantrik itu artinya yang menghafal kitab suci, menghafal Mahafad Gita, Rigveda, Upanishad, namanya cantrik. Setelah Islam namanya artinya yang hafal Quran, santri. Lah kalau hafalnya kulhu falak nas, ya santri kulhu falak nas. Paham betul? Yang penting ada hafal Qurannya lah. Hafal kulhu falak nas, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawati wal ard, la ilaha illallah, subhanallahil azim, Al-Fatihah, berkat. Setuju? Ini namanya santri berak, penting, berkat itu penting. Berkat itu halalan, thayyiban, mubarakan. Ayah saya selalu kalau diundang kenduri pulang bawa berkat. Anaknya 5 laki-laki semua. Mangan berkat, telur separoh, daging setunggal iris, ayam setunggal iris, rambutan setunggal, jeruk setunggal, pisang setunggal, rebutan anak 5 niku. Nek wis selesai makan melayu dolan kabeh. Alhamdulillah mboten kula sombong nggih. Anake bapak kula 5 niku ya ora bodoh-bodoh amat lah. Kakak kula Kiai Ja'far,
Ketua Majelis Ulama Cirebon, adik kula Mustafa Akil, Rais Syuriah PBNU ngatos saniki, mantune Mbah Mun, adik kula malih Ahsin, adik kula malih Ni'amullah, S1 Al Azhar Mesir, lumayan, orang bodoh-bodoh amat. Itu berkat dipakani, paham betul? Nah, di samping ini Hari Santri juga mengadakan Zikra Maulidir Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Jakarta, berseragen betul nonton. Di Jakarta ada orang yang mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah. Wonten boten seragen? Wonten boten? Betul nonton nggih? Masya Allah. Ada yang mengatakan mengadakan Maulid Nabi itu bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Di waktu zaman Rasulullah boten wonten, itu namanya bid'ah namanya. Sesuatu yang tidak dilakukan zaman Rasulullah namanya bid'ah. Jadi Maulid Nabi itu waktu zaman Rasulullah nggak ada. Ini orang nggak baca sejarah ini. Orang nggak baca sejarah ini. Kalau saya, setahu saya fakta sejarah, betul sanggup dalil ngangge fakta sejarah mawon. Banyak sekali para sahabat berlomba-lomba ngarang menggubah syair yang isinya memuji-muji Rasul. Lah Maulid Nabi itu kan muji Rasulullah. Yang dibaca oleh Habib Zaidan muji-muji Rasulullah. Paham betul? Quran saja muji Rasulullah. Kok wong seragen ora oleh muji Rasulullah. Quran mau muji Rasul, wa innaka la'ala khuluqin, sungguh engkau Muhammad orang berakhlak mulia. Quran ini. Nah, beberapa sahabat memuji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mboten larang niku. Di antara yang terkenal, di antara salah satu yang muji-muji Nabi Muhammad terkenal namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Coba, wala angel jenenge wis. Biasanya Toto, Edi. Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma datang ke Masjid Madinah. Rasulullah baru saja selesai sholat subuh. Masih wonten, jamaah masih kumpul. Ka'ab datang memuji-muji Rasulullah. Inna rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bi batni makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syammul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idha nilu. Ini kalau saya baca semua nanti sampai subuh baca ini terus nanti. Artinya apa itu? Sungguh engkau Rasulullah orang hebat, orang mulia, orang sukses, yang sukses memisahkan antara hak dan batil, antara kebenaran dan kejahatan, antara keadilan dan kezaliman, datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani berakhlak mulia. Walhasil orang ini memuji-muji Rasulullah. Rasulullah boten ngendikan jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh, jangan muji-muji saya bid'ah, enggak tuh. Malah Rasul tersenyum, kemudian memberi hadiah. Apa hadiahnya? Selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan spraynya lurik-lurik. Nih dikasihkan pada Ka'ab bin Zuhair. Berarti Kanjeng Nabi senang mendengarkan pujian walaupun tidak meminta, tapi tidak melarang. Nah, selimut yang bergaris-garis itu bahasa Arabnya
Burdah. Apa? Kalau tidak percaya, siapa yang tidak percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi. Saya sudah 4 kali ke Turki, masih ada, masih utuh disimpan burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Percaya mboten? Percaya mboten? Yang tidak percaya, ayo ke Turki dengan saya, tiketnya tunggu dewe. Bukti fakta sejarah. Ini namanya fakta sejarah. Gak bisa dibantah kalau fakta sejarah. Beda dengan dalil, perang dalil jadinya. Kalau ini enggak, fakta sejarah. Paham boten? Nah setelah itu, kalau ada syair yang isinya memuji-muji Rasulullah, disebut Qasidatul Burdah. Apa? Burdah ada 4 jilid. Dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Tapi yang terkenal di Indonesia, mbuh wong Sragen apal Taurat, Burdah karangan Syekh Muhammad Abu Sa'id Al-Busiri. Beliau orang Iskandariyah Mesir. Stroke 1 bulan, lumpuh 1 bulan. Ngimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan nate ngimpi jumpa Rasulullah? Dereng. Nek jumpa gendruwo sering. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya ingin menggubah ngarang damel syair isinya muji-muji panjenengan. Ya silahkan bikin, kata Rasulullah. Seminggu, 1 minggu jumpa lagi dalam mimpi. Sudah selesai Rasulullah. Coba dibaca, aku pengen krungu. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi tersenyum. Wa masaha jasadahu, Kanjeng Nabi ngusap-ngusap badannya Abu Sa'id Al-Busiri. Fata'affa fauron, langsung waras. Percaya mboten? Mana itu burdahnya, apal mboten? Orang Sragen apal mboten? Wah pantesan dia janda nggak payu-payu orang apal burdah. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazat tadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi. Betul apa betul? Sing apa lo pawis ayo. Ojo dibanting kayak apa aja itu ya? Apa artinya? Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau kangen, rindu, mabuk cinta pada perempuan yang ada di desa Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas bertiup angin kencang di desa Kadhimah? Atau kau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idom? Kenapa kamu gak enak makan, gak enak tidur, kurus kering nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta, pasti kamu lagi gendeng kena asmara. Itu artinya itu. Jawabnya, na'am saro taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Naam, memang benar aku lagi mabuk cinta, lagi kangen seseorang sampai rasa kangenku menjadi penyakit. Tapi kalau ente tahu siapa yang sedang ku kangeni, pasti ente akan memaklumi. Siapa sih yang sedang kau kangeni sampai nangis bercampur darah, gak enak makan, gak enak tidur? Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan adalah
Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyun al amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi ya syafa'atu likulli hawlin minal ahwali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang ku kangeni adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidu alamid dunya wa alamil akhirah, Sayyidu alamil mulki wa alamil malakut, yang bisa memberi syafaat kepada kita semua. Muhammad bin Abdullah, apal buatan jenengan? Ayo melu, ayo bareng, ayo. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Nadar bin Malik bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamel bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falin bin Abir bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Apal mboten? Lah, leluhurnya Kanjeng Nabi yang saya sebut tadi dijaga oleh Allah dan jelas terang benderang. Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Jawab, jelas mboten? Leluhur panjenengan mboten? Jadi sampean anak sapa sampean? Putune sapa sampean kok gak jelas? Leluhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Leluhur panjenengan jelas? Sebut 10. 10 sebut. Leluhur Kanjeng Nabi dijaga oleh Allah. Hafizal ilahu karamatan li Muhammadin aba'ahul amjada saunan lismi tarakus sifah hafalam yusibhum aruh min adamin wa ila abihi wa ummihi. Hafizal ilah, Allah menjaga leluhurnya Kanjeng Nabi dari Adam sampai bapak dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarakus sifah, tidak ada yang berbuat zina. Leluhur Kanjeng Nabi dari Nabi Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang pernah berbuat zina. Tarakus sifah. Kenapa? Karena Gusti Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun sampai putra-putranya pun cucu-cucunya sampai Syekh Abdul Muttalib. Abdul Muttalib pindah ke Said Abdullah, Said Abdullah pindah ke rahimnya Siti Aminah. Paham betul? Saratun sara nurun nubuwati fi asariri hurarihimul bahiyah wa badara badruhu fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibni Abdillah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Nur Muhammad mengalir, saratun sara nurun nubuwah
Nur Muhammad mengalir dari Nabi Adam sampai ke bapaknya dan ibunya. Maka dikandung oleh ibunya 9 bulan. Kemudian Nur Muhammad lahir. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Setelah 9 bulan lahir Rasulullah sajidan sujud. Di Sragen wonten bayi lahir sujud. Wonten mboten? Wonten nawi saking jenengan mboten sumerep mawon. Barangkali ada di Sragen juga lahir sujud. Kanjeng Nabi waktu lahir sujud. Umay Siti Aminah terang benderang waktu Kanjeng Nabi lahir. Ka'annahul badru fi tamami, seakan-akan rembulan. Dari kejauhan Abu Lahab melihat ke Umay Aminah, ada apa ya? Kok terang banget? Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi. Abu Lahab itu sedulure bapake. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari rekonsiliasi. Hari ini hari kasih sayang. Hari silaturahim, nyambung kembali sedulur. Karena seluruh kota Mekah sedulur kabeh karo Kanjeng Nabi. Tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Tidak balas dendam. Orang Mekah yang tadinya ketakutan keluar dari rumah menyalami Kanjeng Nabi. Bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, engkau orang mulia. Anak dari seorang ayah yang mulia. Cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Akhlaknya. Mulia apanya? Kanjeng Nabi sing sifatnya ngoten niku dipuji karo Gusti Allah. Coba yang muji Gusti Allah dudu manusa dudu. Yang muji sinten? Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Muhammad, kamu ramah, kamu santun, kamu halus Muhammad, kamu pemaaf. Maka mereka orang Mekah simpati padamu. Orang Mekah semua masuk Islam karena senang dengan akhlaknya Rasulullah. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya kamu Muhammad kasar, congkak, sombong, bawa pentung, sweeping, takbir. Wonten mboten selagi ngoten niku? Wonten mboten? Kasar, congkak, sombong, sweeping, bawa pentung, terus apa? Niscaya pasti lan faddu min haulik. Orang Mekah akan lari meninggalkan kamu Muhammad. Gak masuk Islam. Apa itu Islam? Teroris. Apa itu Islam? Radikal. Apa itu Islam? Menghalalkan darah. Haus darah. Orang Islam-Islaman. Saumpama kamu congkak. Tapi kamu Muhammad, fa'fu anhum. Maafkanlah orang Mekah Muhammad yang dulu menyakiti kamu, membunuh sahabat Yasir, membunuh sahabat Sumayyah, menyiksa Bilal, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, menyiksa Mus'ab bin Umair. Maafkan Muhammad. Saged panjenengan niru akhlaknya Kanjeng Nabi? Jawab. Saya jauh-jauh dari Jakarta nggak mau jawab. Saged siap panjenengan niru akhlaknya Kanjeng Nabi? Ya Allah, orang yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan. Saged jawab. Orang yang kemarin mencuri sepeda motor panjenengan, saya maafkan. Saged? Saged boten? Kanjeng Nabi memaafkan orang Mekah yang dulu membunuh, yang dulu menyiksa, yang dulu menghina, yang dulu menyakiti, yang dulu mengusir Kanjeng Nabi dari Mekah. Dimaafkan. Saged panjenengan?
Kok mboten jawab ya Allah. Mboten namung memaafkan, wastaghfir lahum, dan mintakan ampun kepada Allah. Orang yang kemarin menyakiti kamu Muhammad, mintakan ampun kepada Allah. Saged panjenengan yang kemarin nipu panjenengan 10 juta, dongake karo Gusti Allah muga-muga diapura dosane. Saged. Yang kemarin mencuri kebo panjenengan, sapi panjenengan, mencuri sepeda motor panjenengan, panjenengan dongake muga-muga dosane diapura. Saged. Ya Allah. Panjenengan akhlaknya saya mboten jane. Kula tak takon iki. Panjenengan akhlaknya saya mboten? Jawab yang keras. Panjenengan akhlaknya saya mboten? Coba tenan ta ora iki? Coba. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Setengah bulan muter-muter kota Melbourne, Brisbane, Adelaide, Sydney, muter-muter dengan istri saya. Hari terakhir mau pulang, saya jalan-jalan ke pasar, toko cili-cili, beli oleh-oleh, anduk, kaos, gantungan kunci, dapat 2 kresek, 2 kardus lah. Ya pulang ke hotel, diberesin oleh-oleh. Setelah beres oleh-oleh, kota Naqsyabandiyah, sudah 40 tahun perang saudara. Bom meledak, lagi maulid Nabi dibom, sholat Jumat dibom, rumah sakit dibom, madrasah dibom, presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani dipateni. Sampai sekarang tidak aman, 100% muslim padahal. Panjenengan pengen jalan-jalan plesir, piknik tengah Afghanistan pengen, goa anak, goa putu jalan-jalan Afghanistan pengen, pada 100% muslim padahal. Suang sulipun Jepang, agamanya nggak jelas. Yahudi bukan, Kristen, Katolik bukan, Hindu, Buddha bukan, Konghucu bukan, Islam bukan. Agamanya apa? Namanya agama Shinto, agama lokal. Tapi negara itu aman, tertib, taat aturan, pejabat tidak ada korupsi, hak asasi manusia terlindungi, adil, aman. Saya sudah 2 kali ke Jepang, malam-malam jalan-jalan dengan istri saya, aman, gak ada apa-apa. Panjenengan pengen jalan ke Jepang? Ingin? Coba, padahal bukan orang Islam padahal. Jadi akhlak apa agama yang penting? Akhlak. Agama dengan akhlak penting mana? Akhlak. Panjenengan duwe tonggo sebelah wetan, Pak Haji, sholat nang masjid rajin, tapi mulutnya kotor, suka nyaci maki, suka bentak-bentak, dengan tetangga sombong, takabur, pelit, seneng boten. Pak Haji itu padahal. Jenengan dia tonggo sebelah lor, Kristen, Cina, tapi orangnya ramah, baik, suka menolong orang, santun, tawadu, rendah hati orangnya, senang. Lah itu orang Kristen padahal. Paham boten? Oleh karena itu monggo orang Sragen akhlaknya harus baik, akhlaknya harus mulia. Mari kita tegakkan kejujuran. Paham? Sifatnya Kanjeng Nabi sing wajib niku pinten? 4. Kanjeng Nabi wajib bersifat sidik, jujur. Ono sing jawab, Kanjeng Nabi wajib jujur, awake dhewe dudu nabi. Tadi ora wajib. Kanjeng Nabi wajib sifatnya jujur, sidik. Awake dhewe ora wajib. Wah, dudu nabi kok. Paham? Nah, sifat sidik satu hilang, rusaklah tatanan kehidupan ini. Walawittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan ini. Minyak goreng tidak ada, padahal Indonesia
produsen nomor 1 penanam sawit, poiso gak ono minyak goreng, hilang minyak goreng karena hilangnya sidik. Paham betul? Duit negara dikorupsi karena hilangnya sidik. Polisi mboten jujur, hakim mboten jujur, jaksa mboten jujur karena hilangnya sidik. Paham mboten? Suami istri pegatan karena suami mboten sidik, atau istri mboten sidik. Ayo singkatan mboten sidik, suami apa istri? Suami dan istri nggak jujur, kehilangan sidik, berantakan. Negara kehilangan sidik, berantakan. Hanya satu sifat sidik loh nih Bu. Paham betul? Oleh karena itu insya Allah orang Sragen semuanya, pemerintahnya dan masyarakatnya semua bersifat sidik. Niki mangke nek wafat, nek pejah, manggon nang iringane kan Gusti Allah, tempat duduk, tempat istirahat namanya maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Panggonan jenenge panggonan sidik teng sandinge Gusti Allah. Niki tempate wong sing jujur bakal teng akhirat. Paham mboten? Monggo, mari kita mulai dengan diri kita sendiri, masing-masing kita belajar jujur, syukur-syukur sak keluarga jujur kabeh, sak RT, sak RW, sak kelurahan, sak kabupaten jujur semua, insyaallah barokah uripe. Sing soleh mboten namung kiai, tapi semua soleh. Saged pemerintahnya soleh, buruhnya soleh, DPR soleh, majikan soleh, pedagang pasar soleh, petani soleh, sing layani pom bensin soleh, tukang tambal ban soleh, mandor pasar soleh. Paham betul? Sing soleh kudu kabeh. La khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa man yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Percuma ada NU, percuma ada partai politik, percuma ada DPR kecuali kalau punya 3 agenda. 1, amaru bisadaqatin, menghilangkan kemiskinan. Masih wonten yang miskin nang Sragen? Betul nonton nggih? Betul nonton nggih? Masih wonten yang miskin? Oh kathah. Nomor 2, au ma'rufin. Percuma ada NU, percuma ada Muhammadiyah, percuma ada Al-Irsyad, percuma ada PKB, PDI, Golkar dan lain-lain kalau tidak membangun pendidikan dan kesehatan. Semua orang Sragen harus cerdas semuanya, sehat semuanya, paham? Tidak ada yang kena COVID-19, tidak ada yang kena cacar monyet, tidak ada yang kena ginjal, gagal ginjal. Yang terakhir ini si paling angel niki. Au islahim bainan nas. Percuma ada partai politik, percuma ada DPR, ada ormas, kecuali kalau berperan membangun masyarakat yang soleh. Masyarakat yang bukan hanya sekelompok orang yang soleh, semua masyarakatnya masyarakat min ibadillahis sholihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ikhwatil a'izza, ashabal fadilah, al-asatidh wal ulama wal ru'asa syuriyah wal mustasyarin MWCNU Losari, a'azzakumullah bi'izzih. Ashabal ma'ahid, ashabat turukis sufiyah, pengurus MWCNU, Syuriyah Tanfidiyah, Badan Otonom,
muslimat fatayat, Ansor, Banser, Pagar Nusa, Jam'iyatul Qurra wal Hufadz, Jam'iyatul Turuq As-Sufi Al-Mutabaroh, Pergunu, Isnu, Sadati wa Saidati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyul Hudur, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah yang saya hormati. Maulid itu boleh dikatakan maulud, boleh dikatakan maulid. Kalau maulud yang kita hormati bayi yang dilahirkan. Kalau maulid yang kita hormati hari di mana dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau maulud apa yang dihormati? Bayinya. Kalau maulid harinya. Apapun sebutannya maulid dan maulud, yang penting artinya kita mahabbah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya al-madah wa tsana, memuji, menyanjung kebesaran kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun sampeyan bahasa Jawa ya. Lamun sampeyan ditakoni weruh beli sifatnya Kanjeng Nabi, weruh priben? Ya makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling bagus. Manusia paling mulia, manusia paling bagus. Jawabannya itu jawabannya bocah ibtidaiyah swasta, bocah sanawiyah swasta. Tapi lamun alumni Kempek, alumni Lirboyo, Buntet, Babakan Ciwaringin dan lain-lainnya ya, alumni pesantren ditanya tahu nggak siapa Nabi Muhammad? Tahu. Siapa itu? Jawabnya wa kullu ayin atar rusul kiramu biha fa inna mata salat min nurihi bihimi fa innahu syamsu fadlin hum kawakibuha yudhirna anwaroha linnasi fi dhalami. Nyun air. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Jawabnya begini jawabnya. Nabi Muhammad adalah aslul wujud. Aslul wujud. Nabi Muhammad adalah tajalli min tajalliyati azumatillah. Setiap mukjizat para nabi, mukjizatnya para rasul, apalagi karomah para aulia, apalagi bersumber dari Nur Muhammad. Kayak ngaji rada penting ya, rada abot ya. Masa pancita mungkar nakir kita Kiai Faizin bela. Allah adalah jerokna. Ado-ado di Jakarta dinteni. Allah adalah az-zatul mutlaqah al-mujarradah anin nisabi wal idhofat. Zat yang maha tunggal, yang absolut, yang tidak punya relasi, tidak punya hubungan nisbat atau idhofah, artikulasi atau relasi dengan siapapun. Karena baru ada satu Allah saja. Yang ada hanya Allah. Lainnya enggak ada. Itu zatnya itu. The absolute one existence without relation, without articulation. Zat Allah sendiri, dewek-wek. Nah,
Kemudian Allah ingin dikenal. Allah ingin dikenal. Maka langsung ada dua. Yang tadinya tunggal sekarang ada dua. Apa? Yang dikenal dan yang mengenal. Apa itu yang mengenal Allah? Yang dikenal dan mengenal. Asma'uhul husna. Asmaul husna. Apal mboten? Apal? Awas jangan bohong. Bon. Bareng anak Asmaul husna, setelah muncul Asmaul husna, ternyata Allah itu Al-Khaliq, Ar-Razzaq, Al-Qadir, Al-Alim. Paham? Ternyata Allah itu Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Mengetahui, Maha Memberi rezeki dan lain-lain lah, Asmaul husna semuanya lah ya. Pun paham? Nah, setelah ada Al-Khaliq, Al-Qadir, Al-Alim, Ar-Razik, baru ada relasi, ada idhofah, ada nisbah. Kalau Allah itu Khaliq, ya pasti ada makhluknya. Kalau Allah itu Qadir, ya pasti ada makdurnya. Kalau Allah itu Alim, pasti ada maklumnya. Kalau Allah itu Razik, pasti ada marzuknya. Ini namanya nisbah, namanya relasi. Bon. Ternyata Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ternyata Al-Qadir, Al-Alim, Ar-Razzaq, Al-Fattah dan seterusnya lah, Al-Wahhab. Ternyata Allah itu Maha memberi rezeki, Maha mengetahui, Maha kuasa. Ya pasti ada yang dikuasai, ada yang diketahui, ada yang diberi rezeki, ada yang diciptakan. Nah, setelah terjadi relasi, hubungan antara asma Allah dengan objeknya, antara Qadir dengan makdurnya, antara Khaliq dengan makhluknya, setelah terjadi relasi Asmaul Husna yang 99, maka lahirlah al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Diarani wujud belum konkret, diarani tidak ada sudah ada, namanya laten. Awas baik PKI laten, kalau pejabat pidato gitu kan, itu artinya PKI sudah nggak ada tapi nyatanya masih ada, itu namanya laten. Bainal wujud wal adam. Apa itu? Subut, subut namanya. Jari mubalek alam arwah, gampang ya. Jadi Asmaul Husna itu sausnya punya relasi, lahirlah alam arwah. Alam arwah itu dikatakan ada belum konkret, dikatakan tidak ada sudah ada. Semua yang akan wujud di dunia ada dalam alam arwah, alam universal. Bun, paham dereng? Paham dereng? Yes. Sausnya dari alam arwah, dari a'yan tsabitah, melalui masuk ngumpul di nuktah markaziyah, central point, titik sentral. Apa itu? Nur Muhammad atau kalimah kun. Nur Muhammad itu apa? Kalimah kun. Lamun jare wong Kristen the logos. Jare wong apa? Jare wong Majusi kiomart. Diarani kholik ya dudu, diarani makhluk ya dudu. Nur Muhammad itu kholik bukan, makhluk bukan. Pun Nur Muhammad adalah al-haq al-makhluqu bih. Wa ma khalaqnas samawati wal ardo illa bil haq. Saya tidak sekali-kali menciptakan langit dan bumi kecuali dengan perantara al-haq, yaitu Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itulah terjadi tajalliyat, manifestasi, tanazzulat, dekadensi, ta'ayyunat, identifikasi. Muncullah sampean ki kabeh. Paham ta ora iki ya? Aduh. Maka manusia ini ada yang pinter, ada yang bodoh, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang sugih, ada yang melarat,
ada yang mulia, ada yang tidak mulia, semua manifestasi wujudnya Allah. Ada Musa, ada Fir'aun, ada Ibrahim, ada Namrud, ada Nabi Muhammad, ada Abu Jahal, semua manifestasi dari wujudnya Allah. Ada Amir Rais, ada Megawati, ada SBY, ada Jokowi, ada Gus Dur, semua tajilatnya Allah. Paham boten? Lamun ana wong loman, wong dermawan, itu tajallinya sifat Al-Karim. Tapi karomnya Allah mbuh la awal wala akhir. Contohnya, yiku Pak Haji pun si loman contoh kecil. Lamun ada wong soleh, wong bagus, wong ahli ibadah, wong apa namanya, wong ikhlas beribadah, itu manifestasi dari al-mu'min. Lamun ana wong pinter, alim, cerdas, manifestasi dari al-alim. Ana wong sugih, manifestasi dari al-basit. Ana wong apa? Lah sebaliknya, ana wong kok kurang ajar, diktator, manifestasi dari al-jabbar. Jadi Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Lenin, Stalin, Brezhnev, Mussolini, Hitler, manifestasi dari al-jabbarnya Allah. Seandainya tidak ada mereka, asma Allah al-jabbar, langkah contohnya. Alah paham itu nih. Lamun langkah Abu Jahal, Abu Lahab, anu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, langkah contohnya kok al-Qahar al-Jabbar, Abdul, langkah contohnya Abdul, al-Mudil yang disalahkan oleh Allah. Begitu pula lamun langkah wong kaya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya langkah al-Hadi kowe. Paham boten? Lamun uang sugih kabeh al-Qabidendi, al-Qabid yang nekan. Lamun uang melarat kabeh al-Basitendi. Ajamaning wong kabeh awake dewek. Terus sembahyang subuh esuk tajalli sifat sobur, sabar. Terus subuh ya, sembahyang subuh kan sabar. Jam 10 tukaran wis. Iku berarti sing tajalli apa ku? Lagi bakal jam 10 sing tajalli apa? Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Syadidul Batis. Waktu subuh As-Subur, Al-Karim, Al-Latif, Al-Hanan. Mudah-mudahan paham, mudah-mudahan. Jadi apapun yang terjadi di muka bumi ini adalah manifestasi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad manifestasi tajalli. Apa sih bahasa Jawanya? Bahasa Jawanya apa ya? Bahasa Lasarinya apa? Pemunculan. Nongol. Jadi alam semesta ini kabeh wong kabeh iki manifestasi tajalli dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli dari a'yanus tsabitah alam arwah tajalli dari asma Allah tajalli dari zatnya. Jadi yang namanya wujud itu satu, yang banyak ini yang diwujudkan. Yang namanya ada hanya Allah, yang namanya ada. Yang lain ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham? Alhamdulillah, mboten napa. Jadi nggak usah baca alam, baca ke dewek pun kadang sabar, kadang loman, kadang bagus, kadang berangasan, medit, apa? Galak, lagi muncul kohare, tajalnya Allah al-Qahar. Kadang halus, mesra ya Bu ya, mesra. Gue lagi waras, lagi al-Karim, al-Latif, al-Hanan. Semua yang terjadi. Begitu pula sampean. Deleng wadon kadang lembut, halus, santun, kadang rewet, cerewet. Nggih mboten. Sepakat. Jadi semuanya tajalli asmanya Allah semua. Yang agar jenengan wong wadon lagi nyewat-nyewat kita lagi tajalli qaharnya Allah. Biarkan. Ben wis delengna lagi tajalli asma qaharnya Allah. Lagi tajalli asma Syadidul Batsinya Allah. Wis deleng wis aja ditanggapi maning. Paham nggih?
Kok enak kowe. Wong wadon rewel, cerewet, galak. Ala iku lagi tajalli asma Allah iku. Asma apa? Syadidul Batas Al-Muntaqim. Yang ngaji tenanan iki, yang ngaji tenanan. Inilah yang namanya wahdatul wujud panteisme. Yang diletakkan pada dasarnya dimulai oleh Imam Abul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang wafat tahun 297, tapi dijabarkan puncaknya oleh Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi yang wafat tahun 638. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu kita mengadakan Maulid Nabi dalam rangka mencintai, menghormati, menyanjung, berterima kasih kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun dzikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun 'alal umami, Muhammadun zinatud dunya wa bahjatuha, Muhammadun kashiful ghammati wadh-dhalami, Muhammadun sadiqul, Muhammadun tajurus lillahi kullihimi, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafizuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Gak usah diterjemah lah, ngerti kabeh wis lah. Ngerti kabeh kalau sari sing gak usah terjemah wis. Manusia itu punya hawa nafsu. Apa? Ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Dumateng para kiai angger ngaji ning musala ning masjid aja blesak-blesak na hawa nafsu. Lamun hawa nafsu langkah-langkah anak berdiri anak mulang nafsu. Aja blesak-blesak na hawa nafsu. Hawa nafsu itu fadlun min Allah. Fadlun. Ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah contohnya, saya harus jadi bupati, saya harus jadi kepala, saya harus jadi komandan, saya harus jadi imam. Hawa nafsu ghadabiyah tuh. Saya harus jadi pemimpin, ghadabiyah tuh. Paham? Tapi lamun niatnya bagus, lawan jadi bupati niati harus membangun Cirebon, sekolah rumah sakit gratis kabeh, kira-kira gitu kira-kira. Kamu jadi DPR, saya akan perjuangkan nasib rakyat. Niatnya bagus, caranya bagus, dan tujuannya bagus. Ibtigha amardhatil. Maka hawa nafsu ghadabiyah ganti arane. Dudu nafsu ghadabiyah arane himmah apa? Yang keras apa? Nabi Muhammad orang yang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Muhammadun qaimun selalu tegak lillah demi alai kalimatillah. Dzuhimamin orang punya himmah yang besar. Nabi Muhammad punya himmah, saya harus menang. Pernah dilobi, dirayu oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad leren disit, dakwah leren disit. Kamu terancam Muhammad, akan dibunuh kamu itu. Saya khawatir, kata Abu Thalib. Jawabnya, lamun sampean. Lamun sampean, ana sing ngabari, enter di pateni, mandek dingin dari pengurus NU, primen kira-kira. Ya pleren langsung. Nabi jawabnya, wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Gitu enggak panjenengan? Ngoten mboten panjenengan? Mboten. Kanjeng Nabi kayak pun kanjeng Nabi ku. Itu namanya himmahnya besar. Jadi panjenengan harus punya himmah yang, ayo bunyi bareng. Saya harus menang. Yang keras, yang ngomong orang keras apa maning, himmahnya apa maning. Saya harus menang.
saya tidak mau kalah. Awas angger kalah. Bupati NU, DPRD ketuanya NU, camat NU, kepala dinas NU, mandor pasar NU, melayani pom bensin, tambal ban, ya Allah, singgara balong, sing nandur brambang, aman kayak lamun NU KB. Makanya saya harus menang. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, orang himanya besar semuanya. Wali Songo, orang himanya besar. Kiai Hasyim Asy'ari, orang himanya besar. NU harus berkembang di seluruh Indonesia. Bukti mboten? Seluruh Indonesia, Papua, NTT, Maluku, senajan wong Islamnya sedikit, NU ada di mana-mana. Sampai 514 cabang NU itu di Indonesia. Himmanya Kiai Hasyim itu, saya nggak mau berhenti. Apapun yang terjadi. Itu. Kira-kira kalau pengurus MWC kayak gitu, udah NU semua bakal losari bakal menang. Masya Allah. Paham boten? Untung Kanjeng Nabi wong sampeyan rong dinai bubar Islam lawan sampeyan. Nomor 2, nafsu syahwatiyah. Apa? Saya harus kaya. Saya harus konglomerat. Saya harus hidup enak. Rumah enak, mobil enak, makan enak, kayalah. Lamun dengan niat yang baik, lamun isin sugih, bocah yatim piatu fuqara masakin bebas, tanggung kabeh, biaya kabeh. Cara cari kekayaannya benar, niatnya benar, caranya benar, tujuannya ibtigha amardha, maka nafsu syahwatiyah ganti arane azimah. Apa? Yang keras. Apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kemuliaan, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Ayo muni bareng. Saya harus kaya. Saya tidak mau melarat. Awas anggar melarat. Sayyidina Utsman, sahabat Utsman, pernah sodakoh beras gandum diangkut 700 onta. Badan sakit ya 700 cikar lah. Sodako gandum di wadai karung diangkut 700. Sahabat sugih loman. Panjenengan sahabat duduk. Sugih mboten? Loman mboten? Terus gua apa ya, Masya Allah. Urip gua apa? Urip sugih ora loman ora gua apa tuh? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Baghdadi, orang Baghdad, suatu hari ziarah teng kuburane Imam Syafi'i teng Mesir. Syafi'i teng Kairo Mesir. Bareng dugi mriko ziarah, melihat masyarakat kanan kiri kuburan Imam Syafi'i, namanya daerah Fustat, namanya Mesir kuno. Masyarakatnya miskin-miskin, orang di rumah. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang jadi rumah susun, masih ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sugih loman. Panjenengan Syekh Abil Hasan Asyadili, salah satu wali kutub. Wali kutub sekawan nggih. Abdul Qadir Jalani, Syekh Abil Hasan Asyadili, Syekh Ahmad Badawi, dan Syekh Hasan Ar-Rifai. Syekh Abil Hasan Asyadili muridnya Syekh Abdul Salam bin Masih. Syekh Abdul Salam bin Masih muridnya Syekh Abu Madyan Syuaib Al-Ghauth.
rumahnya bagus, mewah, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda. Kalau zaman sekarang BMW, Mercy, bukan Luxio, Grandma, Masya Allah. Pakaiannya, jasnya itu dibikin dari wol, dormil, semeter 13 juta, dormil itu. Sepatunya Hermes, Rory Kur 1,5 juta. Kacamatanya Cartier, 45 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin atau Dior, 7,5 juta. Minyak wanginya Jo Malone, Bon Nain. Aduh, sama misik, Masya Allah ya. Sandali Lili, aduh. Tasnya Gucci, 75 juta. Tas sesaminan tulisannya pojok kayak musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Ana sing takon, Syekh, panjenengan wali kok keren penampilannya. Jawabnya, terus bian, kiai yang lain kok nyemprul. Jawabnya pripun? Libasi yakul, pakaian sing bagus keren mahal ini bisa ngomong. Pakaian bisa ngomong. Ngomongnya primen, ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni. Wahai manusia, masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu amplopin. Itu artinya. Tapi yang genal kiai sing ketoke ngenes, menyedihkan, nyemprul, itu artinya pakaiannya ngomong, ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Wahai masyarakat, aku kiai melarat, ya diamplopin lah. Paham betul? Jadi mulai besok kiai harus kaya, kiai harus keren. Kalau kiai kaya, percaya diri, self confident, athiqal nafs. Salaman ke bupati, dengak. Salaman kalau orang sugih, sama sugih Cirebon sama, dengak. Aja dikuluk, kalau sugih, pada besok sugih, kayak kuun kan. Ya Allah, paham betul? Jadi perjuangan ini harus dilengkapi dengan kekayaan. Bangun madrasah kudu karo duit. Lu ngahaji, ngelakuin rukun Islam sing wajib sing rukun kudu karo. Mondok nang anak thalabul ilmi faridatun kudu karo. Ya Allah, uang itu penting. Tapi goletane sing benar, niatnya sing apa namanya jadi azimah. Paham boten? Kiai Hasyim Asy'ari cukup kaya, sawai amba dimakan bareng-bareng karo santri. Syabil Hasan Asyadili pengikutnya waktu itu 6.000, ditanggung kabeh kehidupannya. Said Muhammad Al-Maliki Allahyarhamu Mekah, santrinya dari Indonesia hampir 700-an, ditanggung samangane sapakaiane sakitabe. Kira-kira menang kiai-kiai pun yang kira-kira hayu piye kira-kira. Ini namanya azimah namanya. Kita memiliki alam yang sangat kaya raya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Telah saya tetapkan di dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk orang-orang yang soleh. Bareng tek deleng 50 orang kaya Indonesia, nomor 1 Budi Hartono. Sing 2 rokok jarum 2 BCA, duitnya 42 miliar dolar, sing 1 miliar 15 triliun hitungan dewek. Sinarmas Eka Cipta uangnya 37 miliar dolar. Antoni Salim nomor 3, nomor 6 Khairul Tanjung Muslim, sing 2 Bank Mega 2 Carrefour. Nomor 30 sanga Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Teguleti wong Lasari langka, wong Lasari. Singaran Jumadi Tasolikin langka. Dulkipli Tamadrais langka. Kesing salah Qur'annya apa wongnya kira-kira? Jare Qur'annya kekayaan bumi ini gas, minyak, boksit, mening, besi, tembaga, emas, berlian, apalagi
nikel, batu bara untuk orang-orang soleh. Dalam pasal Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 bahwa kekayaan Indonesia untuk rakyat Indonesia. Tapi prakteknya kehidupan ini sangat pincang. Maka Pancasila, sila yang paling jauh dari kenyataan, sila kelima. Keadilan masih jauh panggang dari api. Sing sugih nemen ana level internasional ning Singapura niku hotel-hotel punya lipo. Kebanyakan punya lipo, kepunyaan Jim Sriadi. Iku Singapura, gedung-gedung mewah. Malah jadi supir-supir taksi Singapura, ini orang Indonesia ini mau borong pulau Singapura ini banyak. Negara Singapura diborong oleh orang Indonesia. Di Australia juga banyak orang kaya Indonesia yang punya hotel-hotel, punya perumahan-perumahan di Australia. Di Vietnam, Ciputra bangun perumahan di Vietnam, di Filipina, di Vietnam juga membangun jalan tol. Ngomong kayak gini kalau sampai nih sangel lah, insya Allah. Soalnya kayak ini ngajine ad-dunya jifah, dunia ku batang, ya Allah. Rasul khoti'ah, hubbud dunya rasul khoti'ah, aja demen dunia. Pokok asal pangkal kesalahan dosa itu demen dunia. Iki sebabnya kalah kayak gini, sudah kalah ki. Lo kan menang kayak gini, lo kan menang. Silahkan masuk tarekat, malam zikir, pagi kerja cari duit. Gitu loh. Malam tahajud, malam zikir, malam baca sholawat, baca tabarok, baca waqiah, baca yasin, paginya cari duit. Yang rajin, dua-duanya rajin. Paham boten? Al-Quran niku nek nyebut harta istilahnya khair. Tidak pernah Quran mengatakan harta syar. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Diwajibkan kepada kamu kalau ada yang mati meninggalkan khair, duit maksudnya harta, ayo dibagi sing bener. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu mencintai khair, harta maksudnya. Ya Allah, Quran itu setiap ngomong harta, duit, khair sampai ngomong syar sampean. Kiai sampean hari mulang duniaku syar. Quran ngendikan duniaku khair. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Infakkanlah hartamu. Artinya itu artinya wa anfiqu infakkanlah, sedekahkanlah hartamu. Itu khairan itu artinya. Jadi harta itu hal yang baik harus kita kuasai. Sudah saatnya kita orang Islam punya azimah yang besar agar kita bisa menguasai kekayaan harta, kekayaan alam yang dimiliki oleh Nusantara Kepulauan Indonesia ini. Sing sugih hanya Cina-Cina, sing sugih non-Muslim. Kapan kita bisa mengejar ketinggalan mereka? Tidak boleh ketinggalan. Paham boten? Kita ini punya as-sarawatul hadariyah, as-sarawatul istima'iyah wal hadariyah. Kita kaya dengan sosial capital. Warga kita banyak. Konon katanya dari survei, dari bergengsi, siapa namanya tuh? Denny siapa namanya? Yang survei mengatakan warga NU itu 104 juta. Orang yang ngaku NU 104 juta. Dihitung dari mana? Dihitung dari orang kalau baru nyoblos keluar dari bilik TPS, apa ormasnya NU 104 juta. Luar biasa. Kapital sosial, modal masyarakat harus dipelihara, harus diopeni, jangan sampai berkurang, apalagi bangkrut, apalagi modal sangat luar biasa. Ini kalau bukan orang NU ngumpul ke wong akeh semene angel, didorong-dorong, dibiayai, disewakan mobil lah supaya kumpul segini nih. Tapi kita tidak usah pakai dorong-dorong, nggih Bu nggih. Datang ke sini ikhlas karpe dewek lah dengan kesalahan sendiri. Ini modal yang sangat besar untuk mencapai tujuan ekonomi, politik, sosial. Hanya sambil bisa menggunakan. Paham betul? Paham betul? Yang kedua, as-sarawatul hadariyah, culture capital. Kita punya budaya yang sangat kuat. Barzanji, Maulid Nabi, syukuran akikah, macam barzanji,
Umay dadi anyar baca berjanji. Anaknya lulus berjanji. Pangkatnya munggah baca berjanji. Gimana? Untungnya gede, dagang untung besar, baca berjanji syukuran. Ya Allah, budaya yang sangat luar biasa. Jangan hilang. Jangan sampai hilang. Jangan sampai berkurang. Maka kiai harus hafal berjanji. Kalau panjenengan ngundang kiai maca berjanji, aja disediani bukunya, kon apal-apalan. Anggur apal aja diamplopin. Kenapa? Kenapa saya ngomong gitu sampai ekstrim begitu? Karena berjanji milik kita. Kalau bukan kita yang merawat, yang menghafal, si ngope inilah. Apa Muhammadiyah suruh ngapal? HTI suruh ngapal? Kita harus hafal. Buku khutbah ning masjid buang. Kalau ada kiai NU khutbah masih maca, aja dinggo maning. Lamun kiai NU khutbah masih maca, apa bedanya kalau keluaran alian negeri? Keluaran Lirboyo, keluaran Kemprek, keluaran Tegarejo, Ploso, masa khutbah masih maca? Buang buku khutbah. Kalau anak kiai khutbah masih maca, wes aja tunggu maning. Paham betul? Itu hadarah kita, budaya kita. Mitung dina, tahlilan, haul, manakib, budaya kita tidak boleh berkurang, bahkan harus diperkuat dengan dalil-dalil yang kuat. Boten nggih? Berjanji hafal, debak hafal, simtudur hafal, satu lagi burdah hafal. Hafal boten? Boten. Apalnya apa? Apalnya? Ojo dibanding kayak apa ya? Suatu ketika ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Siapa? Yang ngel biasanya aran cipto karo Sukardi. Ka'ab bin Zuhair kakaknya sudah masuk Islam. Namanya Bujair kakaknya. Tapi pinter Ka'ab, pinter Ka'ab, kakaknya orang pinter, masuk Islam. Apa kata Ka'ab? Kamu itu minum arak, diminumi arak oleh Muhammad. Sampai kamu itu mabok masuk Islam. Akhirnya ikut Muhammad. Tiap malam kamu itu minum-minuman dengan Muhammad dan teman-temannya. Ala abligho anni Bujairan risalatan. Fahallaka fima qulta waihaka hallaka. Sakoka bihal ma'munu ka'san rawiyatan. Fa'anhalakal ma'munu anka wa'allaka. Wa khalafta asbabal huda wattaba'tahu. Ala ayyi syai'in dinhallaka. Ala khuluqin lam tulfi umman wala aban. Alaihi walam tudrik alaihi akhon laka. Sakoka bial ma'mun. Kamu itu diminumi arak oleh al-ma'mun. Nabi Muhammad ma'mun itu. Oleh Muhammad. Ka'san ruyatan. Gelas arak. Sehingga kamu ikut Muhammad meninggalkan agama-agama leluhurmu. Syair ini sampailah kepada para sahabat. Sahabat akhirnya matur, ya Rasulullah, itu si Ka'ab kurang ajar. Akan saya cari dan izinkan kalau saya bisa menangkapnya, saya akan sembelih. Ya silakan, kata Nabi, silakan. Biasanya kan Nabi kan sabar gitu ya. Ini enggak, silakan. Ka'ab bin Zuhair cari, lama-lama dia ketakutan karena jadi DPO. Gak ketakutan, datang ke Madinah subuh-subuh. Kanjeng Nabi bar sholat subuh, mukanya ditutup dengan sorban merah, sorbannya Wahabi. Gak ada yang pakai ya sorban merah dulu, sorbannya Wahabi itu. Dia bakal gawe sorban sing hijau mana atau ireng lah, pakai ireng Palestina, pakai hijau Madinah, putih ya, netral putih. Muhammad, saya dengar kamu dicaci maki oleh Ka'ab bin Zuhair. Iya. Saya dengar sahabat-sahabatku sedang mencarinya dan kalau berhasil menangkapnya mau membunuhnya. Iya, saya izinkan. Kalau dia ke sini minta maaf, kamu terima enggak? Saya maafkan. Kalau dia masuk Islam,
Kamu percaya enggak? Saya percaya. Dibuka tutup mukanya, mengatakan, anak Ka'ab bin Zuhair. Sayalah orangnya Ka'ab bin Zuhair. If'al ma syi'ta bi. Silakan akan kau apakan aku ini. Nabi tersenyum, memaafkan, masuk Islam. Setelah masuk Islam, memuji-muji Nabi Muhammad setinggi langit. Banat su'adu faqal bil yauma matbulu mutayyamun ithroha lam yufda makbulu wa ma su'adu ghadatal bini idrohalu illa aghannu ghadidi tarfi maqhulu. Singkat saja, innar rasula la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min quraisyin qala qailuhum bibatni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankasun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu syamul aranini abtalun labusuhumu min nasi Dawuda fil hayja sarabilu la yafrahuna idha nalat rimahuhumu qauman walaysu majazi'a idhan. Walhasil Kanjeng Nabi dipuji-puji. Innar Rasulullah saifun yustadha'u bihi Muhammad. Engkau Rasulullah orang hebat, bagaikan pedang yang tajam made in India, yang berhasil memisahkan antara hak dan batil, antara khair dan syar, antara keadilan dan kezaliman. Engkau datang dari suku Quraisy, kota Mekah, diikuti oleh para pengikut sahabat yang gagah berani, berhati ikhlas, berhati mulia. Kanjeng Nabi setelah mendengarkan itu tersenyum, tidak mengatakan jangan muji-muji saya, bid'ah, boten niku, boten, jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak. Malah Kanjeng Nabi fatabassama sallallahu alaihi wasallam, bukan hanya waradhiya anhu dan ridho, memberikan hadiah selimut yang sedang dipakai. Beliau lagi kemulan spray, lurik-lurik spraynya, agak regane pira? 150.000 ya paling. Made in China tuh loh, yang lurik-lurik itu loh, spray. Nah, Kanjeng Nabi memberikan selimut lurik-lurik pada Ka'ab bin Zuhair setelah dia memuji Rasulullah. Sing ora percaya, ayo karo isun pergi ke Turki, Istanbul, masuk Museum Topkapi, masih wonten, masih dirawat utuh, ditonton tiang wisatawan sedunia. Burdahnya Rasulullah, bahasa Arab selimut lurik-lurik burdah. Napa? Kalau selimut polos batoniyah, muttaqiina ala furushim batainuha, lemek sing polos, furushin batainuha min istabrok. Kalau selimut lurik-lurik burdah masih ada di Museum Topkapi Istanbul Turki. Yang tidak percaya, ayo ke sana dengan saya. Kita tunggu dewek. Ini fakta, ini bukan dalil. Kalau dalil itu hujah, ini enggak, burhan, fakta, bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad pernah dipuji-puji oleh sahabat, oleh pengikutnya, dan Kanjeng Nabi ridho, senang memberi hadiah selimut yang bergaris-garis. Paham boten? Maka memuji-muji Kanjeng Nabi niku namine sunnah takririyah. Apa? Sabdanya Kanjeng Nabi, dau-daunya namanya sunnah qauliyah. Kelakuannya Kanjeng Nabi, cara sholatnya, cara wudune, cara ngopeni keluarga, cara terima tamu, sunnah fi'liyah. Sing lakoni wong liyan, sing ngomong wong liyan, tapi dibenarkan oleh Kanjeng Nabi, sunnah takriri. Jadi mengadakan Maulid Nabi ini sunnah, bukan bid'ah, goblok. Nah, setelah itu setiap ada qasidah yang isinya memuji-muji Kanjeng Nabi dinamakan Qasaidul Burdah. Ada 4 jilid dikumpulkan oleh Syekh Yusuf An-Nabhani. Yang paling terkenal Burdah karangan Imam atau Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandaria, gurunya Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Al-Mursi murid Syekh Abil Hasan Asyadili. Syekh Muhammad Al-Busiri temannya Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandarani, temannya itu.
Beliau sakit stroke sebulan, orang bisa tangi. Suatu malam ngimpi jumpa Rasulullah. Panjenengan sering Bu jumpa Rasulullah? Sering ngimpi jumpa Rasulullah? Betul nate? Nah jumpa gendruwo? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan. Saya ingin akan menggubah ngarang syair qasidah yang tujuannya muji-muji panjenengan. Ya silakan. Gawe ya wis. 1 minggu ngimpi ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Oh selesai. Coba dibaca. Dibaca. Fatabassama Rasulullah SAW wa radiya anhu wa masaha jasadahu fata'affa fauran. Kanjeng Nabi tersenyum, ngusap-ngusap badannya Abu Sa'id, besoknya sembuh, bisa jalan, bisa lari lagi. Percaya mboten? Amin tadzakkuri jiranim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik ya. Langkah sing hafal? Langkah sing hafal? Mulai besok harus dihafal nih, harus dihafal. Ayah sabus sabu'an al-hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikril bani wal alami amin tadzakkuri jiranin bidhi salami mazat tadam anjaro min mukratim biddam. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah, sampai banyu matanya bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen, rindu, mabuk cinta pada seseorang perempuan yang ada di dusun Dhi Salam? Atau karena engkau teringat suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau karena engkau teringat suatu malam gelap gulita berkilat di desa Idham? Kenapa engkau gak enak makan, gak enak tidur? Siapa sih yang sedang kamu kangeni sampai menangis bercampur darah? Yang sedang ku kangeni, yang sedang ku rindukan adalah Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awali muqtahami da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang sedang kukannya adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Arab wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah yang kuharapkan syafaat pertolongannya. Siapa namanya? Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fiher bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Haml bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falil bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuh bin Idris bin Hormuz bin Mihilayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi luhur Kanjeng Nabi niku jelas mboten? Luhur panjenengan jawab ora jawab ya. Luhur Kanjeng Nabi jelas mboten? Luhur sampean jelas? Sebutnya 10. Nah,
dari Nabi Adam sampai ayah Syekh Abdullah dan Sayyidah Aminah dijaga oleh Allah. Hafizul ilah. Tarokus sifah hafalam yusibuhum aruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah jaga leluhure Kanjeng Nabi. Dijaga dari apa? Dari Adam sampai ayah dan ibunya. Dijaga dari apa? Tarokus sifah. Tidak ada leluhure Kanjeng Nabi selain Nabi Adam yang pernah berbuat zina. Tarokus sifah. Kalau misibum aruh. Panjenengan dijamin leluhure panjenengan tidak pernah berzina? Dijamin? Orang jawab ya, dijamin. Wah, orang jelas. Kanjeng Nabi leluhur tidak ada yang berbuat zina. Kenapa? Karena Nabi Adam sampai ayah dan ibunya membawa amanah Nur Muhammad. Saratun saro nurun nubuwati fi asariri hururihimul bahiyah wa badaro badruhu fi jabini jaddihi Abdi Abdillah. Nur Muhammad Nur Nubuwah mengalir dari Adam sampai terus putra-putranya sampai ke Syekh Abdul Muthalib, mukanya bening. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya tambah bening. Pindah ke rahimnya Siti Aminah, 9 bulan dikandung, melahirkan. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Setelah dikandung oleh Siti Aminah 9 bulan, lahirlah Kanjeng Muhammad bagaikan bulan. Sampai omahe Siti Aminah terang benderang. Abu Lahab sing kadoan kaget. Umay Aminah anak apa ya? Anak bulannya apa? Akhirnya Abu Lahab merentah budaknya namanya Suwaibah. Siapa? Awas jeling-jeling. Suwaibah. Suwaibah coba lihat, Umay Aminah anak apa ya? Padang banget. Suwaibah pergi, gak lama datang. Ndoro, kanjeng majikan, Siti Aminah melahirkan anak laki-laki. Dikasih nama Muhammad. Abu Lahab seneng jingkrak. Aku duwe ponakan laki. Kan pamannya Abu Lahab, pamannya Kanjeng Nabi. Sedulu kalau Said Abdullah beda ibu tapi. Aku duwe ponakan laki-laki, seneng. Suwaibah, sejak hari ini kamu saya bebaskan, bukan budak, bukan. Bebas dari perbudakan. Itu Abu Lahab yang hanya sekali seumur hidup menghormati lahirnya Kanjeng Nabi, nanti di akhirat masuk neraka setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selamanya itu, selama-lamanya. Angger Senin dikeluarkan dari neraka, Selasa masuk lagi, Senin tintas maning, Selasa jebur nang maning, daiman. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lisururi bi ahmad famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmad masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang satu kali seumur hidup menghormati maulid Nabi, setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka, maka apa pahalanya orang Losari yang setiap maulid, setiap malam Jumat baca maulid Nabi pasti selamat dari api neraka. Bin ashabil jannah insyaallah. Pasti. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya, kayak kula akeh dosane, istighfar ningiringane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi melok jaluaken pangapura untuk saya, maka Allah pasti ngapura. Itu namanya syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Cekap semanten mawon. Syukur wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ajma'in. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna wal muslimin. Inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah وأن تحفظنا وإياهم من المحن والفتن والأمراض والأسقام والهم والغم. اللهم إنا نسألك بمقاعد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعلى ومجدك الأسنى وإشراق نور وجهك الأجلى فضلك الكريم وجودك العميم وبكلماتك التامات التي لا يجاوزنا البر ولا فاجر يا أكرم يا حسيب يا جليل أن تسهل أمورنا وتقضي حاجاتنا وتبلغ مقاصدنا من مقاصد الدنيا والآخرة. ربنا اختم لنا بالإيمان والإسلام واجعل عند انتهاء أجل هذه الدنيا آخر كلامنا كلمة لا إله إلا الله. رب يسر ولا تعسر رب أتم لنا بالخير وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنا نجعل في نحورهم ونعوذ من شرورهم وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Cek. Alhamdulillah. Demikianlah mau'idah hasanah yang disampaikan oleh guru kita semua, Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siraj MA.